Mas. Semalam janji mau syahadat. Gimana, udah siap? Allahumma sholli ala. Allahumma. Kalau mang. Enggak, pokoknya kalau menghadapi kayak gini jangan terlalu serius, benaran loh. Kalau serius menghadapi yang seperti Bang Juma ini sama siapa itu Bang Ardiansyah ini, udah bakalan ribut. Enggak lah, yang penting mau diskusi baik-baik. Ngapain ribut? Diskusi kita. Angkat kita urai pelan-pelan gitu loh. Pas. Gak usah buka kamera lah. Inilah banyak syarat. Iya, tapi begini loh Bang Juma, kita di hadapan Tuhan itu sama, nggak bisa kita bilang monyet apa, nggak bisa. Oh, Yesus aja nyebut orang anjing kok, piye toh mas? Sok nasihat. Iya beda, itu kan Tuhan. Dia kan Tuhan. Ini kawanku ini. Mana sih? Yesus. Jangan Bang Juma samakan Yesus sama Bang Juma. Di situlah Bang Juma selalu salah. Oh, jadi kalau gini Yesus loh, boleh kita, gitu ya? Enggak, sekarang gini Bang Juma, Bang Juma, kita ini beda nggak di hadapan Tuhan? Sama nggak di hadapan Tuhan? Sama-sama ciptaan, yang membedakan kita iman kita. Kami manusia mulia, kalian kan manusia terkutuk. Iya, makanya jangan dibilang monyet tadi Bapak itu. Ya masih bagus loh. Yesus mengatakan orang di luar golongannya anjing. Gimana dong? Bukankah Yesus itu harus diteladani, Bung? Yesus itu Tuhan, Bang Juma. Beda dengan kita. Apa pula Tuhan? Tuhan dari mana? Yesus Tuhan di mana, bro? Yohanes 13 ayat 13. 13 nomor 13. Parah itu. Ayat andalan. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah Yohanes 13 nomor 13 termasuk dari segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Jawabanmu apa? Nah, diam kan kalau ditanya. Kalau dia sikit otaknya mau berfungsi kita buat, langsung diam. Padahal itu pertanyaan yang membuat kamu waras. Apakah termasuk segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku? Apakah Yohanes 13 nomor 13 juga masuk dalam deretan segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel? Jawab. Masuk itu barang pasal itu masuk. Masuk. Berarti masuk dalam. Iya, sekarang gini Bang Juma, gini aja, saya ambil aja contoh. Bagus. Bang Juma memandang gini, tunggu dulu. Udah benar Bang itu. Juma memandang saya, tunggu, Bang Juma memandang profesi saya apa? Ini karena Bang Juma main logika mulu. Ya, sebagai apologet, Anda sebagai apologet Kristen yang paling konyol. Ada lagi? Oke. Nah, terus saya sebagai dengar ya. Ya. Seperti Yesus, dia bisa jadi rabi, jadi Tuhan, jadi Tuhan, jadi nabi, jadi utusan, jadi utusan, jadi pencipta alam semesta. Udah banyak nih ini dia. Nah, bukan itu poinnya.
Yang pertama, Tunggu dulu. Yesus ruang lingkupnya itu apa? Yesus ruang lingkupnya adalah utusan. Kepada murid-muridnya, Yesus dikenali, dipercayai sebagai rasul, sebagai utusan. Ini murid. Bagaimana dengan Yesus? Yesus mau dipercayai sebagai apa? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi orang yang banyak di sini yang berdiri mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Nah, di sini bingung kan? Bingung. Loh, kok jadi saya yang bingung? Kok jadi saya yang bingung? Yang bingung gimana? Loh, kok jadi saya yang bingung? Gimana saya? Kenapa saya yang jadi bingung? Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mengasihi aku, selalu mendengarkan aku. Oleh karena itu orang yang banyak di sini mengelilingi aku mengatakannya. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Tuhan. Mati meja. Gimana ceritanya kau belokkan ucapan Yesus? Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan. Mati meja. Memang rusak otak kau ini, kawan. Enggak, Bang Juma. Dengar dulu, Bang Juma. Kan di dalam perjanjian baru itu kan Yesus berkata, aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Jelas. Gimana ceritanya? Yesus mau dipercaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Gimana dong? Yesusnya loh yang berkata, aku mengatakannya supaya mereka percaya sekarang bahwa gini, Bang engkaulah Juma, yang telah mengutus aku. Oke, udah paham aku. Gini, aku bisa menyatakan diriku, aku seorang wartawan. Nah, orang percaya nih wartawan. Aku seorang aktivis anti korupsi. Kedua, ada dua ya. Aku seorang direksi konstruksi. Karyawan, ada empat nih aku posisi. Kamu mau dikenali sebagai apa? Tunggu dulu. Nah, orang kan nggak tahu. Kalau orang apa kan, misalnya nih, saya pakai sandal swallow ke Indomaret pegang ATM, pakai celana pendek, ini pakai sandal swallow. Nah, orang kan menganggap ini dia direksi, tapi kok pakai sandal swallow? Kan secara logika. Loh. Kok ini kan main logika. Aku mengatakan agar supaya mereka percaya, saya mau, kata Yesus, agar orang-orang ini percaya bahwa aku ini adalah utusanmu. Itu yang Yesus mau. Yesus mau agar dia dipercayai sebagai utusan. Dari mana ilmunya Anda mengatakan bahwa Yesus mau agar orang percaya kalau dia itu adalah Tuhan? Dari mana ilmunya? Banyak murid-muridnya mengatakan dia Tuhan. Bahkan Maria Magdalena ketika Lazarus setelah meninggal, menangis dia, Tuhan kenapa kau tidak datang? Dia sudah menyatakan Maria Magdalena itu kepada Yesus, Tuhan kenapa kau tidak menyembuhkan saudaraku, katanya. Itu sengaja dibuat Yesus, makanya dia nggak kembali ke Yudea. Kan gitu. Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Loh, dia manusia. Pada saat dia mengatakan itu, dia manusia atau dia Tuhan? Tuhan. Mati meja. Memang Tuhan itu manusia. Dia memakai rupa seorang hamba seperti manusia. Loh. Gimana? Kata siapa? Rasul Paulus. Nah, berarti Paulus yang mengatakan itu kan? Paulus itu diberkati Tuhan. Saya tanya dulu, berarti Paulus kan yang mengatakan itu? Iya, di Filipi 25-11. Paulus yang mengatakan itu.
Yesus ada nggak mengatakan itu? Kan tadi bilang, aku dalam dia, dia dalam aku. Kami adalah Enggak, satu. bukan itu yang saya tanya. Yesus ada nggak mengatakan itu? Menyatakan yang gimana? Seperti yang Paulus katakan. Aku dari atas, bukan dari bawah. Kalau itu mah gampang. 1 Korintus 15 juga seperti itu adanya. Musa, begini Bang Juma. Yesus sama Musa. seperti makhluk yang berasal dari surga. Nggak ada bedanya tuh. Musa nggak pernah, Nabi Nuh nggak pernah mengatakan begitu. Aku dari atas, bukan dari bawah. Nggak pernah Nabi Nuh, Nabi Abraham Nabi Musa itu pahlawan, bukan Iya, musuh pahlawan. umatnya. Kalau Yesus musuh umatnya, Yesus melakukan apapun demi untuk dipercayai sebagai utusan. Dia katakan, aku dari atas, aku anak Tuhan, aku Mesias, akulah yang kalian tunggu, akulah dia. Semua diucapkan Yesus demi supaya umatnya menerima dia. Tapi tetap aja ditolak. Nabi Musa diterima, bahkan Nabi Musa yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Jangan ada Halo, selamat malam. ya malam. Ya. Lalu kalau kata Yesus aku Alfa dan Omega itu bagaimana, Bang? Nah, Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Tuh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi murid-murid Yesus tidak percaya ketika ada penyesat datang mengaku Yesus di Pulau Patmos. Karena sang murid sudah dinasihatkan, jangan kau percaya kepada penyesat yang datang mengaku sebagai aku. Jadi yang datang di Pulau Patmos mengaku aku adalah Alfa dan Omega, itu bukan Yesus anak Maria, itu penyesat itu. Itu bukan Yesus. Itu bintang timur, Helal bin Zakar. Itu bintang timur itu. Itu adalah putra Fajar. Siapa dia? Lucifer. Jadi yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu. Yang datang kepada Yesus palsu. Kenapa bisa demikian? Ya karena mereka membuat makar. Allah membalas makar mereka. Baca di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 1. Apa yang tertulis di sana kemudian? Malaikat berkata, seperti apa kalian melihat Yesus terangkat ke langit, demikian juga nanti Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Udah Bang Juma. Itu tafsiran Bang Juma itu, bahwa sekarang orang-orang melihat Yesus. Orang-orang melihat Yesus terangkat ke langit. Lengkap jasad atau tidak? Yesus terangkat dengan jasadnya atau tidak? Lengkap. Menurut malaikat berdasarkan Kisah Para Rasul yang tadi, Yesus datang kedua kalinya nanti. Yesus datang kedua kalinya dengan lengkap dengan jasad atau tidak? Ya seperti terangkat. Lengkap. Datang juga lengkap. Lengkap. Yang datang kepada Paulus yang mengaku Alfa dan Omega, lengkap jasad atau hanya suara? Hanya suara. Kalau itu bukan Yesus berarti. Itu sih sudah jelas. Anda sudah menjawabnya. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat ini mengaku Yesus. Akulah Yesus. Malam Bang Juma. Ya, malam. Dari mana Bang tahu yang datang ke Paulus itu penyesat? Kan dia katakan di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 1. Yesus datang lengkap dengan daging. Baca dalilnya, Bung.
Coba baca dalilnya. Jadi Yesus. ginilah. Tapi Orang- tapi bang, tapi Ya, bang, jangan Saudara usah kita Muslim dipersulit. kan nggak percaya ada penyaliban Yesus kan? Jangan dipersulit, jangan dipersulit. Bible Anda sendiri, ini bang, Bible Anda sendiri yang akan membongkar isi perutnya sendiri. Itu kitab Enggak. Anda loh. Kitab Anda yang mengatakan bahwa kalian melihat Yesus terangkat ke langit, begitu juga dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Sama seperti ketika engkau melihat Yesus terangkat ke langit. Terangkat dengan jasad, maka Yesus datang dengan jasad. Jadi kalau dia datang hanya dalam mimpi itu salah. Oh salah, itu bukan Yesus. Loh, Kisah Para Rasul 1 nomor 11 yang mengatakan itu. Anda tidak percaya Ya, kepada oke, Bible? ginilah ya. Kita buatlah perbandingan. Enggak, jangan pakai sandiwara radio di sini. Nggak ada Dalil yang sandiwara anda bawa. radio, Bang Juma. Oke. Karena Saya aku tanya dengar dulu. abang suka kali Hai memfilter-filter orang-orang ayat Galilea. kami. Ini dalil kitab Anda nih. Kitab Iya. Anda nih. Hai orang-orang Galilea. Ini kata malaikat. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara seperti kamu melihat dia naik ke langit. Akan datang kembali seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Iya, Dia itu kan untuk terangkat semua dengan manusia, jasad. bukan untuk orang tertentu. Dia terangkat dengan jasad. Iya, itu kan maksudnya untuk Ketika dia datang kedua kalinya, dia dengan apa? Suara saja atau lengkap dengan jasad? Kalau namanya lengkap dengan jasad, Juma, itu untuk semua manusia. Ini kan hanya untuk orang-orang tertentu. Itu tafsiranmu. Oke Itu lah. tafsiranmu. Ini Oke. malaikat yang berkata. Malaikat itu berkata kepada mereka, Nih. hai orang-orang Galilea. Jadi ginilah, aku bukan dari bumi ini, aku turun dari atas. Coba aku tanya dulu, maksudnya atas di situ apa? Oke, Anda coba lihat di dalam kitab Anda sendiri. Bagaimana kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi, makhluk-makhluk langit dari atas, Opauranios, sama seperti Yesus yang berasal dari atas. Berarti dia dari surga, ya kan? Tidak ada tertulis surga di situ. Itu langit. Jadi, langit. Bu. Aporanios. Oke. Berarti dia dari langit. Iya, dari langit. Apakah manusia dari langit? Sama seperti makhluk-makhluk langit. Berarti Iya, bukan cuma Yesus makhluk langit. Dengar dulu Bang Juma. Makhluk-makhluk langit, Ya. dari langit. Yes. Oke. Apakah manusia dari langit? Makhluk-makhluk lainnya semuanya dari langit. Kita semuanya ini berasal dari langit. Tak ada Dari mana manusia pula yang berasal manusia dari langit? Ya, betul. Kejadian 6 nomor 3. Baca. Baca, Bu. Baca. Bantahlah terus ya. Oke, inilah coba. Dalil. Dengar Saya dulu, bantah dengan dengar dalil, dulu, Bu. dengar dulu. Ah, Aku ada sebelum Abraham ada. Siapa dia coba? itu Adam jauh lebih hebat. Kalau cuma gara-gara itu, Adam ada lebih dulu daripada Abraham. Bahkan Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Baca Amsal 8 nomor Sekarang 20 sampai gini, 22. oke. 22. Sekarang ginilah, aku ada sebelum Abraham ada. Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Oke, bantah terus Jumat. Oh iya dong, harus dong. Siapa yang mau dibodohin? Bacakan lagi. Oke. Ketika Lagi. Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah pada kami Allah itu ya Tuhan. Oke, Ya. Tuhan aja kita bilang, atau guru, atau nabi, suka bilang kan gitu. Terus? Hai Filipus, sudah sekian lama engkau bersamaku. Kenapa engkau tak menyadarinya? Dengan melihatku engkau telah melihat dia Bapa. Maksudnya? Yesus menjawab itu, Bung. Iya. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Loh, suaranya bukan ke tidak bisa situ kau larinya. dengarkan. Gini Wajahnya Juma. tidak kau pernah lihat, suaranya Pola pun tidak bisa kau pikirmu dengarkan. Juma hanya untuk membuat Yesus itu sebagai utusan, sebagai nabi. Silahkan. Yesus Silahkan. yang berkata, Iya, silahkan. Yesus Lah, yang membantah imanmu Iya, itu. silahkan, kan nggak kularang. Makanya, Oke, kenapa gini kau bantah Juma. Yesus? Yesus Gini, berkata, Juma. Sekarang Yesus gini, ku kasih samamu pola pikir yang agak Bapa sehat mengutus sedikit. aku, Bener dulu. Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan.
Berarti yang dilihat oleh Filipus itu Bapa atau bukan? Meow. Belajar itu penting, kawan. Belajar itu penting. Biar tidak menjadi manusia terkutuk selamanya. Belajarlah. Jangan kau menyembah manusia. Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Bukan wujudnya, bukan fisiknya. Karena Yesus itu manusia. Sedangkan Bapa bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Bapa bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Komal, lu usah ke mute dulu. Udah. Silakan. Ini sekarang kau Yesus versus kau ya. Nah, Saya sekarang gini mewakili lagi, Bang. Yesus. Sekarang gini. Dengan Panggil saya melihatmu, Yesus, panggil saya Yesus, Bang. dengar dulu, dengar. Panggil saya Yesus karena saya Satu-satu, wakilnya di sini. kawan. Ah, Gini, Bang. Kamu Kalau wakilnya diskusi Paulus, itu saya jangan wakilnya abang ngomong Yesus. terus. Kalau abang diskusi, abang jangan ngomong terus, Bang. Abang menang ngomong aja. saya sedang membantah tuduhanmu kalau saya adalah Tuhan. Yang nyuruh kau Tuhan siapa? Loh, Emang kamu saya layak? wakilnya Yesus. Emang kamu- Saya kuasa hukumnya Yesus di sini. Jumat. Suka-suka gue dong. Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya Jumat, mengatakan satu-satu berdasarkan ngomong. Yesus Pelan-pelan dia kau bukan ngomong, Tuhan. Jumat. Awas urat leher lu. Oh iya dong. Kebenaran itu harus ditegaskan. host, jangan di-mute. Apalagi orang-orang yang lemah akal kayak ente. Harus. Orang keras aja kok nggak percaya kok, nggak tembus ke kupingmu. Apalagi saya lemah lemot. Satu-satu ngomong, Jumat. Ya Satu-satu. kan kita sudah satu-satu ini, Bung. Kau bawa dalil. Diam Saya dulu, sebagai diam. wakilnya Yesus, saya untuk menangkis dalil kamu dengan dalilnya Yesus. Apalagi? Tuduhan apalagi untuk kau sembah anaknya orang? Saya Satu-satu sebagai ngomong kuasa apa? hukumnya Yesus Gantian orang akan ngomong. memberikan Anda dalil. Woi, Data, kuculuk. pembantah. Kau pun gak sopan ya. Naik-naik komal orang Pelan-pelan, ngatur-ngatur. gantian ngomong. Ya Dasar udah, open. kamu ngomong. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa? Saya sebagai Yesus mengatakan kepada Anda, tidak loh. Aku sudah mengatakan kepada kalian, Yohanes 5 nomor 37. Sejak kapan kau bisa jadi Yesus? Kau bukan siapa-siapa loh. Anggap saja saya, karena saya mengambil Lo nggak bisa ucapan-ucapan Yesus. anggap-anggap. Ya, Nggak bisa. derita lo, deritamu. Nggak bisa. Saya sudah mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37. Kau bukan siapa-siapa, Juma. Bapak yang mengutus aku. Kau bukan siapa-siapa. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, Alah. suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah, toh, gimana dong? Gimana dong? Host, jangan main Susah kau kalahkan saya, Bung. Susah. Yesus gini, bilang lawan. sama hostmu, jangan main Udah, aku bawa dalil lagi untuk kau lanti anaknya orang jadi Tuhan. Dalil apa lagi? Silakan. Sekarang gini, Juma. Ya, apa lagi? Udah. Dengan melihatmu, apakah bisa aku melihat orang lain? Bisa. Saya Dari mana pula mewakilkan bisa? orang lain. Kau mirip Saya siapa rupanya? Saya kalau diutus kemudian oleh Pak Jokowi, saya sebagai wakil Pak Jokowi, kalian mendengarkan saya sama mendengar Jokowi, melihat saya sama melihat Jokowi karena Enggak saya lah. wakilnya, saya Nggak dutanya, bisa, saya itu. utusannya. Orang yang mewakili Indonesia untuk melihat Indonesia, lihat wakilnya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari Host diriku Pukima, sendiri. jangan kau Yesus sendiri yang mengatakan itu. Kalau kamu melihat di dalam Yohanes 1 nomor 18, apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. gantian. Tuh, kata Yesus. Kata Yesus tuh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi hamba Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan. Siapa dialah moderator yang ini? Kutanya dulu. menyatakannya. Diam kau dulu, Juma. Kenapa kau CP? Jangan kau nangis, Siapa moderator CP. ini? Saya moderator, kenapa emangnya? Kenapa di Keberatan. terus? Si Ya CP. guru udah lagi ngomong kok ngomong. Loh, kalau kayak gitu barunya menang guru ndak mau ngomong. Kalian mute Dan orang. kenapa memang ini komal kami? Kenapa Wes, Pak, emang kau lah nggak bujang. ngatur? Sudah kau bantah saya. Saya ini wakilnya Yesus. Ngomong lagi. Kawannya suka apa, Juma? Menang-menang ngolok-ngolok orang aja. Saya ini wakilnya Yesus, CP. Apa kau bilang aku? Kau CP kan? Maksudnya CP apa?
Cicak balule. Wih. Bagus kau ngomong kucluk. Udah. Kau bantah aja pengakuanku. Loh, Siapa yang melihat gak nyambung pengakuanmu. sama melihat Gak nyambung. Bapak? Sebab aku adalah wakilnya Bapak. Sama orang muslimnya kau gurunda. Sama kami kau gak siapa-siapa. Saya wakilnya Yesus dong. Gimana sih? Sama kau kayak apa? Ada yang ngaku-ngaku nabi, dia katanya diangkat malaikat. Ada. Suka-suka dia dong. Sekarang Iya. bantah aja kenabiannya kalau bisa. Iya toh. Suka-sukamu juga lah. Bantah kenabiannya kalau bisa. Alah, kalian aja yang menganggap itu. Iya, derita lu daripada lu nanti anaknya orang. Kau nanti saya menjadi Tuhanmu. Siapa Sekarang yang mau? gini Juma, kutanyalah kau dulu. Dengan melihat Juma, apakah aku bisa melihat Ardiansah? Kalau saya wakilnya? Gak bisa. Oh, nggak bisa. Ya memang nggak bisa lah. Coba kamu baca Yohanes 1:18. Sekarang gini Juma, logikamu dulu pengakuan Yesus. mainkan. Logikamu Ini dulu kau pengakuan mainkan. Yesus. Lu Yohanes sandal 1 dalil nomor kau Juma. 18. Ini pengakuan Yesus. Anggap saja saya ya. Saya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskannya. Ayo. Capek kau ngomong Juma, capek. Ayo. Ini pengakuan Yesus. Udah, kenapa hanya pengakuan Yesus yang masalah utusan yang kau bahas, yang lain enggak? Dia mengatakan tidak ada seorang pun Loh. yang pernah melihat Bapa. Itu kata Yesus. Tuh, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Yohanes 1 nomor 18. Ya makanya dia datang dari manusia. Yesus dia pembohong rupanya. Dia pembohong, Yesus itu. Yesus nggak pernah bohong. Jadi ku bilang Ya lah udah, samamu dulu. kalau Dengar begitu- dulu, gantian kalau ngomong. begitu, Kau Yesus bisa bukan debat Bapa. enggak? Kau di Kalau agamamu begitu, diajari Yesus sopan bukan santun Bapa. berdebat enggak? Kalau begitu Yesus bukan Bapa. Kalau begitu Yesus bukan Bapa. Karena dia Kera mengatakan Tanjung, tidak ada seorang pun jangan yang komit-komit melihat aku. Bapa. Pada saat Yesus disunat, dilihat nggak? Macam komal Nonotnya bujang ya dilihat kau. nggak? Pada saat Yesus disunat, nonotnya dilihat nggak? Juma. Oh Juma. Gak ada lagi pertanyaanmu yang lebih biar Pada nampak saat akhlakmu bagus. Yesus disunat, dinetein, Yesus dilihat nggak? Menurutmu? Dilihat. Ya udah. Nah, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Ya Berarti makanya dia Yesus menjadi bukan Bapa. manusia, nggak jadi Bapa seutuhnya. Loh, tapi tadi katanya Filipus melihat Bapa, kuclu. Di mana Astaga. otakmu? Astaga, CP. Kuclu. Kuclu. Tadi katanya siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Sekarang Itu bukan gini lah maksudnya Juma. melihat wujud Yesus. Bilang sama Melihat ajaran moderator itu, Yesus. bagus Aduh, sikit jadi host. Pingin kali lah kau itu menyembah anak orang, bro. Sekarang gini Juma, masalahnya kalau Lagi. kusembah anak orang, masalahnya sama muslim apa? Oh bisa, silakan aja. Masalahnya sama muslim apa? Masalahnya agamamu kau ajarkan kepada kami. Sejak kapan pula? Lihat kenapa pula? Hah? Pula. Kristen kayak itu anak-anak agama kau sial. ngomong. Beritakanlah bahwa Bible kepada seluruh makhluk. Betul? Betul. Ya sudah, pada saat kau beritakan kepada kami surat kabarmu itu kami tolak. Dengan cara apa? Yang kami urai dong. Kamu mengajarkan kepada orang kami bahwa Juma, Yesusmu itu Tuhan. Tapi Yesus rasaku- mengatakan dia bukan Tuhan. Gimana dong? Rasa Kami aku lebih gini percaya Juma. kepada Yesus. Juma satu-satu ngomong, pelan-pelan kau. Ya Diam-diam kau makanya dulu kalau sikit. saya masih ngomong jangan Diam kau kau ngomong, dulu, kuclu. bukan kau aja yang mau Tunggu saya ngomong. diam baru kau ngomong, kuclu. Saya ngomong kau ngomong, itu namanya tolol. Dengarkan saya dulu, baru kau ngomong. Jangan pada saya ngomong, kau juga ngomong. Dari tadi Makanya kau ngomong. tabrakan, tuyul. Dari tadi kau ngomong tuyul. Lah, kamu juga ngomong gak pernah diam kok dari tadi. Sejak kapan kau diam? Kamu di mute baru kau diam. Kapan kau diam? Nah, ini baru kau diam. Dengarkan saya. Yesus berkata dalam Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Itu kata Yesus. Berarti melihat Yesus bukan melihat Bapa. Sampai sini otakmu berfungsi? Enggak. Kayaknya otakku lebih jago daripada kau loh.
Ya udah, kau jawab ini. Kata Yesus tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Berarti melihat Yesus sama dengan melihat Bapa atau tidak? Robek otak kau kan? Melihat Bapak. Tapi kau ngomong lah. Ya, karena kau nggak ngomong, karena kau bingung mau jawab apa. Enggak bingung. Ya, Yesus mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Berarti melihat Yesus melihat Bapa atau tidak? Seperti melihat Bapak. Seperti melihat Bapa. Bleh. Pingin muntah di wajahmu. Kontol, bagus kau ngomong. Lebih bagus saya ngomong. Saya nggak bicara kotor. Saya cuma mau muntah karena memang itu fakta. Bleh. Sudah dibilang Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Jadi melihat Yesus itu melihat Bapa atau bukan? Seperti melihat Bapa. Memang iya. Kenapa kau? Kok kau yang kepanasan? Ketawa. Aduh, CP. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, kata Yesus. Makanya Yesus heran kepada Filipus. Filipus, sudah sekian lama kau bersama dengan aku. Kau masih tanya, tunjukkan Bapa itu kepada aku. Dasar cuplis, Bapa itu tidak bisa dilihat. Loh, kenapa enggak kau sambungkan bahasanya? Apa katanya? Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa. Bukan itu sambungan bahasanya itu, Juma. Apanya? Bukan itu sambungan bahasa itu. Gak usah kau bodoh-bodohi kami. Itu sambungannya. Lalu apa Gak sambungannya? ada. Apa sambungannya? Sudah sekian lama kau bersama aku. Kenapa Ya, kau kamu gak baca mengerti yang lain. katanya? Saya Udah. baca Yohanes 1:18 tuh. Alah, Juma kau gak usah kau pelintir-pelintir. Makanya kau belajar. Saya baca Yohanes 1:18. Jangan kau mute. Yesus berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Si mute bujang ini, ha. Kamu nggak nyambung. Saya Loh. baca Yohanes 1 nomor 18. Udah Gitu. siap kau ngomong. Ya udah, kau ngomong. Sudah sekian lama kau bersama aku, Filipus. Engkau masih bertanya katanya. Dengan melihatku, engkau telah melihat dia Bapa. bodoh. Apa masalahnya? Karena dia bodoh. Siapa bodoh? Filipus. Loh, kau artikan dulu makna bahasa itu. Yesus Kau sudah artikan berkata. maknanya. Dengar. Telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Kan sudah lama aku datang samamu. Udah pernah ku katakan samamu, aku utusan Tuhan. Bukan itu bahasanya, Juma Utut. Ini maksud daripada kandungan bahasanya. Gak ada maksud kandungan bahasa. Bukan itu bahasanya. Kalau Itu itu gak usah bukan kau bodoh-bodohi maksudnya, orang. kau mundur di dalam Yohanes 1:18. Gak itu arti bahasanya itu. Gak usah sok tahu kau Alkitab kami. Jadi maksudnya melihat Yesus anak Maria itu berarti melihat Bapa gitu maksudnya. Itulah ucapan Yesus, dengan melihatku engkau telah melihat Bapa katanya. Gak usah kau sambung-sambung. Berarti membunuh Yesus membunuh Bapa gitu. Loh, disitulah kadang Juma. Jangan pengetahuanmu kau bawa ke orang. Tadi kau bilang melihat Yesus, Itu melihat Bapa. sekarang gini Juma. Berarti Sekarang menetein Yesus Juma. netein Bapa gitu. Otakmu Juma, masih ada. kau berani nggak bersumpah bahwa yang kau ucapkan itu kamu jujur? periksa di kepalamu, masih ada otak nggak? Periksa Kau coba. berani nggak bersumpah yang kau ucapkan itu jujur? Apanya? Berani kau bersumpah? Apanya yang jujur? Bahasamu itu, kalimatmu itu. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kenapa langsung kau bilang melihat Bapa? Tadi enggak kau bilang. Loh, ini dalilmu kan? Iya betul. Dengan melihat aku engkau telah melihat Bapa. Betul Oke. kan? Nah, kalau kau memaknai melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, berarti pemaknaanmu itu keliru. Kok keliru pula? Nah, berarti siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa gitu? Gak usah terlalu jauh dulu kau kaji ke situ cuma. Dengan melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Udah kau artikan aja makna itu. Berarti membunuh aku, Kau membunuh artikan Bapa. dulu. Belum nyampe imanmu ke situ. Ketawa. Berarti membunuh Bapa, membunuh Yesus, membunuh Bapa. Itu gitu. lain cerita. Nanti kita bahas Lain itu cerita. semua. Nanti kita bahas. Lain cerita. Coba nih kau sampai pagi kau tut. Otakmu di mana, kawan? Loh, otakmu di mana? Di kepala aku, Tut. Jadi melihat Yesus sama dengan melihat Bapa gitu.
Sekarang gini, itu tertulis atau enggak? Tertulis. Jadi Berarti sama melihat Bapa. Kalau melihat artikan Yesus dulu itu. menurutmu. Sekarang ku tanya kau, arti makna itu apa coba lah? Oke, kalau saya memaknainya, Yesus itu adalah utusan. Apa yang Yesus katakan? Dia Jadi Bapa mengatakan utusan. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34 Jauh kali kau mencari dia utusan. Dalam Makanya kau ke otakmu, gereja, dalam jilat otakmu mantan hanya pendeta. utusan. Kalau kamu tidak sanggup berdiskusi dengan saya, kamu turun. Si mute babi ini. Kau turun kalau kau nggak sanggup diskusi dengan Bang Suma. Karena saya akan menyajikan data-data dari Jangan Bible di-mute. sendiri. Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka dia adalah Bapa. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Bapa. Dia Musa mengaku Bapa. Elohim. Kejadian Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Firaun, dan Harun adalah nabimu. Siapapun, kata Yesus, yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Bapa. Tapi bukan makna Bapa yang sesungguhnya, Kamfred. Kok turun? Gak ada ilmu, turun diskusi, cuman mau membodoh-bodohi orang. Sorry tak ada orang Islam yang bisa kau tipu dengan pola pikiran kau itu yang kau akal-akali. Siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Siapa yang meludahi aku sama dengan meludahi Bapa. Siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh Bapa. Yesus pernah dibunuh 3 hari. Berarti Bapa pencipta langit dan bumi pernah dibunuh. Otak kau periksa. Jangan-jangan pindah ke tumit. Otak kau periksa, kawan. Bagaimana mungkin melihat Yesus melihat Tuhan, melihat pencipta alam semesta? Mengandung Yesus 9 bulan sama dengan mengandung Bapa pencipta langit dan bumi. Kawan, periksa otakmu masih ada kagak? Halo Bang. Ya, halo juga. Berarti kalau Tuhan Yesus itu maksudnya dia punya Bapa atau tidak? Dia punya Bapa dong. Baca Amsal 3 nomor 11 12. Yesus itu orang saleh. Yesus itu orang yang taat akan didikan Tuhan. Makanya dia disebut dari hubungan seks atau tidak? sama seperti Hawa. Masih istimewa Hawa daripada Yesus. Hawa tidak punya ibu. Dia cuma punya ayah. Punya bapak namanya Adam. Hebat mana? Kalau Yesus dilahirkan itu Wajar, dia berasal dari rahim wanita. Hawa dilahirkan di atas muka bumi ini tanpa proses kandungan. titik di situ Bang. Jauh lebih hebat saya bisa Hawa tanya daripada atau Yesus tidak? bagi Saya bisa orang tanya yang atau tidak? berakal. Tadi Hawa dilahirkan, betul? Yang kamu Dilahirkan katakan, bukan proses kandungan. Dilahirkan maksudnya diadakan. Dari tidak ada menjadi ada. Dan dia hanya berasal dari tulang rusuk. Yesus Ya, berasal bilang dari saja diciptakan darah, lah. berasal dari air, berasal dari daging, berasal dari tulang, berasal dari saripati makanan, berasal dari makanan saripati makanan yang dimakan oleh Maria. Hawa kagak, jauh lebih hebat Hawa daripada Tuhan kau itu. Yesus masuk ke dalam rahim, diproses 9 bulan, dilahirkan, Abang, kemudian wajarnya Hawa dan Adam itu dilahirkan atau diciptakan? Adam boleh dikatakan dilahirkan bumi, dilahirkan alam semesta, karena dia berasal dari apa yang Tuhan katakan sebagai tanah. Dari tanah Adam diciptakan, kemudian berarti Ya, Adam diciptakan dilahirkan dan oleh dilahirkan. bumi itu sendiri. Diciptakan kan, Bang? Semua di luar Allah itu adalah ciptaan. Semuanya, semua di luar Allah itu adalah ciptaan. Hanya proses penciptaannya saja yang berbeda.
ada yang diciptakan tanpa ayah ibu, ada yang diciptakan ayah saja tanpa ibu, ada juga yang diciptakan lengkap ayah ibu, dan ada juga yang diciptakan hanya ibu tanpa ayah. Itu hanya sesuatu yang sangat kecil bagi Allah. Tak ada yang tidak bisa kalau Allah ingin menciptakan. Tak ada. Semuanya bisa Allah lakukan. Oke? Allah Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Jangankan tanpa ayah ada ibu, tanpa ayah, tanpa ibu aja Kak, bisa. Bisa Allah itu. Bukti, Adam, ada ibu? Nggak ada. Ada ayah? Nggak ada. Bisa, bisa. Hawa, tanpa ibu, hanya ada ayah. Bisa, bisa. Itu fakta. Kalau Bang Suma sudah mendalami Alkitab, kalau menurut saya, kalau pertanyaan saya ini, apa itu Firdaus? Kalau yang Abang Suma tahu. Firdaus surga. Satu dari nama-nama surga yang ada. Firdaus, Paradiso. Kenapa rupanya, Bung? Lalu kenapa itu namanya apa tadi surga? Firdaus, Paradiso dalam bahasa Yunani. Ya, itu apa itu surga? Ya, nama dari beberapa nama dari surga. Nama salah satu dari surga. Untuk orang yang sudah mati ya. Surga itu pasti untuk orang yang sudah mati. Lalu Mati kalau dulu. yang bangkit naik ke surga itu surga apa lagi, Bang? Itu bukan surga. Yesus tidak pernah ke surga. Yesus terangkatnya ke langit, Bung, bukan ke surga. Menurut kepercayaan masing-masing saja kan? Dalil di kitab Anda sendiri yang mengatakan, yang tadi yang saya bacakan Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, "Mengapa kau berdiri melihat ke langit?" Itu langit. Langit bahasa Yunaninya apa? Uranon, Uranos itu adalah langit. Yesus ini yang terangkat ke surga, padahal kata surga di situ juga tertulis Uranos. Berarti ini hanya tipuan pengarang kitab Anda yang tadinya terangkat ke langit ditulis surga untuk nipu, agar kalian itu terjerat dengan agama Kristen, agar kalian itu jatuh cinta kepada agama Kristen. Padahal di situ dikatakan Yesus terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Di situ dikatakan Uranos, bukan Paradiso. Lembaga Bible Indonesia telah menipu kalian secara berjamaah. Coba Anda baca original teksnya. Tertulis apa di situ? Paradiso atau Uranos? Uranos. Uranos artinya apa? Langit. Kenapa diartikan surga? Supaya menipu orang. Supaya banyak menjerat orang. Supaya banyak orang menjadi Kristen. Semakin banyak orang menjadi Kristen, semakin banyak menjadi pengikut iblis. Iblis menginginkan banyak pengikut. Tadi Anda yang bertanya tentang Alfa dan Omega, bukan? Coba Anda lihat tuh. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihatnya ke langit. Yesus datang lengkap dengan jasadnya. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 26. Jadi nggak boleh umat Islam itu ditipu-tipu. Karena Yesus sendiri, kitab Anda sendiri yang memuntahkan itu. Kok bisa kayak gitu, Bang Suma? Al-Qur'anku yang mengatakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mencoba membuat makar tipu daya muslihat, tetapi aku Tuhan membalas tipu daya mereka. Sehingga tanda-tanda pembalasan Allah kepada kalian orang-orang kafir adalah Bible-mu sendiri yang kau karang sendiri, yang membuka kedok kepalsuan agama kalian sendiri. Itulah cara kerjanya Allah. Membongkar tipu daya muslihat kalian dengan alat yang kalian pakai untuk menipu.
Seibarat kata Anda datang ke rumah saya nih, bawa produk Anda promosikan. Produk saya, sabar. Produk saya begini. Wow. Begitu saya ambil produknya, saya teliti, Anda mengatakan ini emas. Kata Anda, ku ambil produk yang Anda promosikan itu. Begitu ku selidiki ternyata bukan emas. Ini hanya karet. Jadi yang membongkar kesesatan dan makar kalian sendiri adalah produk kalian sendiri, adalah benda yang Anda jual kemana-mana. Apa itu? Bible dan ketuhanan manusia bernama Yesus. Jadi Bible Anda sendirilah yang akan membongkar kebiadaban, kesalahan-kesalahan orang-orang terdahulu untuk mengajak anak keturunan Adam menyembah kepada sesamanya makhluk. Al-Quran hanya sebagai bahan peringatan saja. Tapi yang mengatakan kemudian bahwa Yesus bukan Tuhan, Bible itu sendiri. Yesus tidak disalib, Bible itu sendiri. Kristen masuk neraka, Bible itu sendiri. Bible lah yang mengeluarkan isi perutnya. Al-Quran hanya mengingatkan saja. Al-Quran datang sebagai bahan peringatan kepada seluruh umat manusia. Bible datang untuk membuka aib daripada penganutnya itu sendiri. Kata siapa? Bang Suma, coba. Apa yang Anda bisa suarakan sekarang? Tentang konsep ketuhanan, saya bantah ketuhanan Anda melalui Bible. Tentang Tuhan, Yesus adalah Tuhan, ku bantah dengan Bible. Yesus bukan Tuhan. Yesus disalib, ku bantah dengan Bible. Yesus tidak disalib. Paulus adalah rasul, ku bantah dengan Bible. Paulus bukan rasul. Semua akan dibantah oleh Bible itu sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu judulnya. Lalu menurut abang Yesus itu disalib atau tidak? Tentu tidak. Tanya apa alasannya? Tapi kenapa kalau debat kemarin waktu Pak siapa itu yang dari Ambon ini, dia bilang Yesus disalib Kainama. Oh, yes, saudara, guru saya itu melakukan pendekatan Bible. Di Bible memang dikatakan Yesus disalib. Tapi kalau kita mengurai secara detail, kita kritisi Bible, Bible sendiri yang mengatakan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, dan ketika disalibkan, ketika dia digantung, orang itu tidak mati tapi hidup, dia hanya pingsan, sehingga dia dibangkitkan, bukan dibangkitkan dari kematian, tapi dibangkitkan dari pingsan. Itu Bible, bukan Quran. Bible loh yang bercerita. Ini cerita merek Bible. Ya. Apa buktinya? Silakan. Dari sejarah yang didapatkan lalu ditaruh itu semua di Google, itu berarti salah dong. Saudaraku, kalau Anda bercerita tentang sejarah penyaliban, sejarah lo ya, sejarah, maka Anda harus dudukkan perkara sejarah itu berdasarkan dengan zamannya Yesus. Catatan-catatan itu harus muncul di zamannya Yesus. Jangan kemudian Anda mencari cerita-cerita tentang sejarah tapi tidak bersamaan dengan kisah di mana Yesus itu ada pada masa itu. Kitab Anda dituliskan kapan? Maksudnya gini bang, kan misalnya nih, ini misalnya terlepas dari situ kan, kalau penulis sejarah itu tidak bisa langsung ditulis pas waktu terjadinya hal itu, kalau menurut saya. Tapi mungkin setelah berapa tahun kemudian baru ditulis, bukan langsung ditulis pada saat kejadian. Oke ya. Sekarang saya tanya sama saudara saya nih. Tolong tunjukkan di antara seluruh penulis Bible, siapa di antara mereka yang adalah nabi? Penting ini untuk Anda jawab. Silakan. Siapa di antara penulis Bible Perjanjian Baru adalah nabi, utusan Tuhan? Kalau kita mengenal mereka sih itu rasul.
bukan nabi. Berarti dia bukan nabi kan? Dia bukan nabi, dia itu Bukan rasul. nabi. Bukan nabi. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan. Di dalam Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkan perkataanku ini, kata Tuhan. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatannya, dan aku Tuhan akan berbicara dengan mereka dalam mimpi. Pertanyaan saya, Mana tuh, Bang? di Bilangan 12 nomor 6. Mudah-mudahan saya tidak keliru menyebut. Bilangan Bilangan. 12 nomor 6. Nah, Bilangan siapa di antara Perjanjian penulis perjanjian baru yang mengalami penglihatan sesuai dengan syarat yang diberlakukan Bilangan 12 nomor 6 ini? Ada. Lukas tidak, Markus tidak, Yohanes tidak. Siapa lagi? Paulus tidak. Petrus tidak. Siapa? Tidak ada. Berarti catatan-catatan yang muncul di dalam buku yang Anda katakan kitab itu hanya buku sejarah yang dituliskan oleh orang lepas yang tidak diketahui siapa mereka. Termasuk Paulus tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya, termasuk Lukas, Markus, Matius, penulis Yohanes, penulis Matius, tidak diketahui siapa orang-orang ini. Karena mereka bukan nabi. Mereka bukan rasul. Hanya kalian yang melantiknya rasul, mengambil istilah dari Al-Quran, melantiknya menjadi rasul. Padahal mereka bukan rasul. Mereka adalah pewarta. Bahasa kita wartawan. Catatannya surat kabar. Makanya kitab Anda disebut apa? Kabar gembira, Evangelion. Kenapa dikatakan Evangelion? Kalau menurut saya sih mereka tidak ambil dari Al-Quran, Bang. Kenapa? Mereka tidak ambil dari Al-Quran. Betul, mereka memang tidak mengambil dari Al-Quran karena mereka mencatatnya di abad pertama, abad kedua. Masalahnya sekarang mereka menceritakan kisah tentang Yesus tapi tidak bertemu dengan Yesus. Mereka mau dikatakan nabi bukan nabi, dikatakan rasul apalagi bukan. Rasul Petrus atau Rasul siapa itu yang muridnya yang menulis tentang dia dan mewartakan dia punya apa yang dia lihat, itu salah berarti ya? Saudaraku, buku Petrus itu Anda harus tahu bahwa buku Petrus itu ditulis pada tahun 65 Masehi. Bahkan ada di antara penemu dari bapak-bapak gereja sendiri yang mengatakan Petrus ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Yesus hanya mengajar antara tahun 30 sampai tahun 33. Ketika Petrus murid Yesus ada bersama dengan Yesus antara tahun 31 sampai 36, lalu si Petrus murid Yesus ini nanti menulis di tahun 81 sampai tahun 96. Pertanyaannya, apakah si Petrus murid Yesus ini penghafal? Sehingga dia menghafalkan semuanya apa yang dia alami bersama dengan Yesus nanti tahun 96. Apa yang dihafalkan dituangkan di atas kertas. Apakah betul Petrus seorang penghafal? Berarti yang menulis Petrus bukan murid Yesus, tapi orang lain yang menuliskan dari hasil penyelidikan atau jiplak dari catatan-catatan buku-buku yang lain. Itu jawabannya. Tidak ada satupun murid Yesus menulis perkataan-perkataan Yesus pada zaman Yesus. Tidak ada seorang murid pun yang menghafalkan sabda-sabda Yesus. Tak ada. Tak ada. Lalu dari mana orang-orang menulis Bible? Ada yang menuliskan di tahun 64 sampai 67 seperti Markus. Ada yang menuliskan kitab Matius antara tahun 80 sampai 83. Ada yang berkata
Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140. Ada yang berkata Lukas ditulis tahun 80 sampai 85. Ada yang berkata kitab Wahyu tahun 90 sampai 96. Lalu orang-orang ini siapa, Rek? Tak ada yang tahu. Nanti belakangan baru disebutkan penulisnya, Matius, Petrus, Yohanes. Padahal sebelumnya tidak diketahui siapa penulis buku-buku tersebut. Makanya ketika baru masuk ke Indonesia dikatakan apa? Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas. Itu pertama saat masuk ke Indonesia. Masih ada kata karangan. Lama-lama dihilangkan. Supaya apa? Supaya bisa menjebak banyak orang. Gitu, Bang. Gimana Bang, Mardo Tomaswa? Baik. Ayo Bang, kita cari kebenaran Bang. Kita gali kebenaran itu. Jangan mau diperbodoh oleh agama yang datangnya dari barat. Ingat, Kristen apapun sektenya, bukan orang Yahudi yang mengajarkan. Catat itu. Ya, bukan Catat orang itu. Yahudi, tapi Kristen, apa itu makna Kristen? Maknya apa itu? Maknya Kristen itu menurut abang itu apa? Itu Sama seperti saya, Bung. Saya waktu saya masih mahasiswa, masih sering mendengarkan anak-anak muda kemudian menyatakan diri mereka sebagai slankers. Mereka adalah pengikut slang. Mereka suka dengan kakak vokalis slang. Ya, mereka membuat baju, mereka membuat catatan-catatan, mereka membuat pamflet, mereka bikin kegiatan-kegiatan mengatasnamakan pengikut kakak slang. Tapi sayangnya slang kakak nggak mengenal mereka. Sama seperti kalian mengangkat satu simbol tanda sebagai orang yang mencinta kepada Yesus akibat dari ajaran-ajaran orang terdahulu dengan mengatakan diri kalian Kristen, pengikut Kristus, padahal Yesus tak mengenal kalian. Coba Anda baca Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Mana akhirnya, mana awalnya ini ayat? Lanjut. Itu ayat itu memang kan ada tertulis kalian yang pembuat kejahatan, bukan kalian yang mengikut aku. Yang mengikut Yesus mustahil Kristen, abang. Pengikut Yesus itu Yudaism. Tidak ada pengikut Yesus itu Kristen, gak ada. Kristen itu pentuhan Yesus. Bedakan pengikut. Dengar, Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Ya. Mereka mendengarkan aku Ya. dan mengikuti aku. Ya. Aku sunat, pengikutku Tidak sunat. Karena itu ada sunatnya sendiri, Bang, bukan begitu. iya, berarti Anda bukan pengikut. Lalu kalau misalnya Yesus mengajarkan Anda berikan bukan pengikut berarti. Kan Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku Ya, betul. dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Aku sunat, pengikutku. sunat dalam Kristen bukan begitu, Bang. Berarti kalian bukan pengikutnya, Cahayu. Seperti yang abang Anda sudah menjawab. Kan tadi Bang Suma sudah katakan, Kristen itu bukan pengikut. Kristen itu pentuhan Yesus. Bedakan Ya, karena antara dia pengikut paling Yesus dengan pentuhan Yesus. Pengikut Yesus nyembahnya hakikat yang ada di langit. Pengikut Yesus, penyembah Yesus menyembah anak Maria yang ada di bumi. kami mengistimewakan beliau itu karena begitu. Itu sanggahan Anda.
Anda tidak mengistimewakan dia, Anda menghinakan dia. Yesus itu malu di hadapan Tuhannya, Bang. Makanya Kristen itu disebut sebagai pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 13 nomor 50. Semua pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kenapa Yesus menyebut orang yang memanggil dia Tuhan, bermujizat, mengusir setan, apalagi bernubuat pakai nama Yesus diusir? Kenapa? Karena semua yang diajarkan Kristen tidak ada dari kehendak Elohim. Coba, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Bukan atas kehendak Bapa. Atas kehendak siapa Kristen ke gereja hari Minggu? Bukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa orang Kristen makan babi? Bukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat? Bukan kehendak Bapa. Berarti tidak ada kehendak Bapa yang dilakukan oleh Kristen. Oleh karena itulah Kristen diusir, ditendang dengan tendangan penalti tanpa bayangan ke neraka. Itu pengakuan Yesus. Coba disadari dulu. Abang kurang mendalami itu. Loh, kalau saya kurang mendalami, coba Anda baca Matius 7 dari nomor 15-nya. Dari nomor, Matius 7. Ya, coba silakan. Coba Anda baca Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Tuh, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Matius 7. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ini bukan setiap ini dari orang abang yang punya sudut memanggil pandang aku Tuhan. bagaimana? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaannya, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Atas kehendak Bapa atau kehendak gereja? Atas kehendak sendiri, Bang. Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Berarti Anda diusir karena Anda tidak melakukan kehendak berdasarkan kehendak Bapa, tapi berdasarkan kehendak sendiri. Mumpung masih ada waktu, belum meninggal Anda, belum dikubur Anda, apakah Anda ingin diusir Yesus? Anda sudah tahu Anda menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Semua yang menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa, dia akan diusir dan dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan. Apakah Anda ingin diusir ke neraka? Sudahlah, untuk masalah neraka dan itu kan kita nggak tahu, abang juga nggak tahu neraka itu kayak mana. Yesus sudah mengatakan itu, Bung. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celaka. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celaka. Celakalah engkau wahai orang munafik, celaka. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang pertanyaannya, orang Farisi mana yang keluar dari Yerusalem mendirikan sebuah agama, dan apa nama agamanya? Jawab. Ada agama Kristen. Bagus sekali. Bagus. Kita cuma ikuti apa yang di dalam Alkitab tertulis. Anda sudah mengakui bahwa agama yang didirikan oleh orang Farisi di luar Yahudi adalah agama Kristen. Bagus. Berarti Anda sedang mengakui bahwa orang Kristen adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Selamat.